Dulu ketika saya masih mondok, saya punya guru atau kiai spiritual. Beliau adalah Kiai Haji Nafi Abdillah, putranipun Mbah Abdullah Salam Khajen. Beberapa kali saya sowan sama beliau. Beliau selalu mewanti-wanti pada saya. Awas, ngati-ngati. Engko kowe nek kena penyakit ngain bahaya. Beliau katakan ini sambil kayak tersenyum-senyum tetapi serius. Artinya itu hati-hatilah kamu, jangan sampai kamu itu terkena penyakit ngain, ain. Sangat berbahaya. Karena penyakit ain itu tidak ada obatnya. Dokter tidak mampu menyembuhkan karena tidak ada di dalam ilmu pengetahuan dokter. Maka agar supaya tidak terkena penyakit ain, kita ini hidup di tengah-tengah masyarakat. Itu jangan terlalu menampakkan apa yang kita miliki. Jangan terlalu nampak kalau kita ini pandai. Jangan terlalu nampak kalau kita ini cerdas. Jangan terlalu nampak kalau kita ini kaya. Jangan terlalu nampak kalau kita ini orang yang sabar. Ya. Tetapi harus kita poles dikit. Ya. Kalau kita kaya, ya jangan terlalu menampakkan kekayaan kita. Kalau kita ini miskin, jangan terlalu menampakkan bahwa kita ini miskin, yang sedang-sedang saja. Karena apa? Karena penyakit ain ini adalah penyakit yang ditimbulkan dari pandangan orang lain terhadap diri kita. Ya. Melihat kita terlalu, bisa saja orang lain itu sangat membenci kita, hasud terhadap diri kita. Kalaupun kita ini orangnya itu sangat baik, bisa saja akan membuat orang takjub yang berlebihan terhadap diri kita. Lah, sanjungan, takjub, iri, dengki yang keterlaluan ini bisa dikendarai oleh setan yang punya niat jahat terhadap diri kita. Maka pandangan-pandangan itu coro Jawane itu nyamplii. Jadi kita ini kesamplik. Nah, maka dengan penyakit ngain yang nyamplii kita ini, kita bisa terkena penyakit, jatuh sakit kita. Ya. Kayak pusing berlebihan, kemudian gairah makan, selera makan berkurang, tubuh ini semakin hari semakin layu,
tidak punya harapan masa depan, wajah ini semakin menguning, ya, semakin kurus. Ini semua akibat coro Jawane itu kesamplik pandangan orang lain yang terlalu berlebihan, baik itu suka ataupun tidak suka. Ya, maka para alim ulama selalu menganjurkan kita, ini sumbernya dari hadis, ya, kalau kita melihat seseorang atau melihat apapun, maka kita harus sertai dengan doa. Masya Allah, tabarakallah, la quwata illa billah. Supaya apa? Supaya penglihatan kita ini tidak menimbulkan efek yang tidak baik terhadap orang lain. Dan kita sendiri, ya, supaya kita ini terhindar dari penyakit yang bahaya ini, yaitu penyakit ain yang sulit diobati oleh dokter ini, maka kita ini senantiasa disarankan oleh para ulama untuk selalu membaca Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq 3 kali setiap pagi dan juga setiap sore. Kemudian baik lagi ditambah Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim. Dibaca 3 kali, juga setiap pagi dan setiap sore. Insya Allah kita akan terhindar dari penyakit ain.